Berikutnya, nah apa hubungannya jenis ikatan dan daya hantar listrik tadi? Kita coba cek. Kalian harus ingat kembali ya bahwa ada namanya senyawa ion atau senyawa ionik dan ada senyawa kovalen. Kovalen ini juga ada kovalen polar dan kovalen non polar. Nah, ketika dia terdiri dari logam dan non logam, berarti sudah dipastikan dia adalah berikatan atau merupakan senyawa ion atau ionik. Tapi ketika HCN di sini, HCN ini adalah ikatan kovalen. Tapi kovalen yang polar. Nah, kenapa kovalen? Karena dia non logam dan non logam. H itu kan non logam, Cn juga non logam. Sedangkan gula atau glukosa di sini C6H12O6 ini adalah kovalen, tapi kovalen yang non polar. Nah, ayo diingat-ingat lagi jenis-jenis ikatan ionik kovalen mau polar maupun non polar. Nah, ini akan mempengaruhi bahwa senyawa ionik dan senyawa kovalen polar, maka ini kategorinya adalah zat yang bersifat elektrolit. Sedangkan yang kovalen non polar berarti dia adalah zat yang merupakan senyawa non elektrolit. Begitu ya. Oke, jenis ikatan pada larutan elektrolit dan non elektrolit. Tadi larutan elektrolit harus berupa ikatan ionik atau kovalen polar. Nah, bedanya ionik dan kovalen polar apa? Ikatan ionik memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada ikatan kovalen polar. Kenapa? Karena dalam senyawa ionik perlu diingat mengandung logam. Sedangkan larutan non elektrolit jenis ikatannya adalah kovalen non polar. Non elektrolit berarti non polar. Gitu ya. Nah, kita lihat hasil contoh soalnya. Perhatikan data hasil percobaan berikut. Zat A wujudnya padat, kelarutan dalam air tidak larut. Daya hantarnya isolator. Isolator berarti menghantarkan listrik tidak? Tidak ya. Nah, titik lelehnya rendah. Kemudian zat B wujudnya padat tapi ketika dalam air dia larut dan konduktor. Berarti elektrolit ya. Nah, lihat. Titik didihnya tinggi. Kalau titik didihnya tinggi berarti dia mengandung logam. Yang ditanyakan jenis ikatan pada zat A. Karena zat A adalah isolator. Isolator berarti dia adalah non elektrolit. Kalau non elektrolit berarti sudah dipastikan adalah ikatannya kovalen yang non polar. Nah, bagaimana dengan zat B? Zat B dia konduktor. Konduktor pasti dia elektrolit. Nah, tinggal kita lihat karena dia mengandung titik didih yang tinggi, dia mengandung logam, berarti jenis ikatannya adalah ikatan ionik. Gitu ya analisanya ya. Jadi kita lihat komponen penyusunnya. Semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya materinya adalah tentang reaksi ionisasi. Secara umum ketika kita bertemu dengan rumusan AXBY, maka ionisasinya adalah menjadi XAY plus ditambah YBX-. Contohnya begini, NaCl, maka akan menjadi Na plus dan Cl-. H2SO4, H-nya ada berapa? Ada 2, ya kita tulis 2H. SO4 itu satu kesatuan, satu kali artinya ya, berarti kita tulis SO4. Nah, muatannya disilang, 2-nya naik, 1-nya naik, berarti jadinya sini positif, sini 2-. Atau Al2SO4 3 kali, Al-nya ada berapa? Ada 2Al, tulis 2Al. SO4-nya ada berapa? Ada 3, berarti tulis 3SO4. Nah, muatannya saling disilangkan, berarti 3 plus naik ke sini, nah ini jadinya seperti ini, dan 2- naik ke sini, nah jadinya seperti ini. Ya, jadi 2Al3 plus tambah 3SO4 2-. Nah, untuk CH3COH kita akan mengionkan menjadi CH3COO- dan H+. Jadi H-nya di luar. Atau contoh lain misalnya K3PO4. Ada berapa K? 3, berarti 3K. Ada berapa PO4? PO4 itu satu kesatuan, berarti hanya ada 1. Silangkan, PO4-nya 1 berarti menjadi di sini plus. K-nya ada berapa? 3, oh berarti di sini 3. Disilangkan. Al2O3, Al-nya ada berapa? 2, 2Al tulis. O-nya ada berapa? 3O. Muatannya disilangkan. Angka ini berarti miliknya Al 3 plus, angka ini berarti miliknya O 2-.
Atau misal ada AlCl3. Al-nya ada berapa? Ada 1, tulis 1 Al. Ada Cl3, 3 Cl. Muatannya disilangkan. Al naik punyanya Cl3+, Cl-nya naik berarti ke sini. Min. Dan seterusnya. Nanti kalian coba di LKS halaman 8 untuk reaksi ionisasi ya. Kemudian yang terakhir, elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fungsinya apa sih? Kita mempelajari elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sebagian besar dari tubuh kita adalah air yang sebenarnya berkarakter elektrolit atau mengantarkan listrik. Nah, di sini sumber-sumber elektrolit banyak ya. Kalau kita lihat minuman-minuman kesehatan juga banyak yang mengandung elektrolit. Untuk elektrolit alami yang paling baik misalnya seperti air kelapa, air degan gitu ya. Itu adalah elektrolit alami yang sangat baik untuk tubuh. Bisa menggantikan ion-ion yang ada di dalam tubuh. Nah, kesimpulannya elektrolit dalam tubuh diperlukan itu untuk melakukan berbagai aktivitas seperti mengatur kadar air, menjaga keseimbangan pH tubuh, serta berperan penting dalam fungsi otot. Jadi kalau kita kekurangan cairan, kekurangan zat elektrolit, maka kita akan mengalami dehidrasi yang menyebabkan kelemasan otot begitu ya. Nah, ini nanti silahkan dipelajari, dipahami. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke Bu Adin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.